Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil observasi Lembaga Pendidikan Islam PP Riyadul Jannah, dosen pengampu Bu Ella Izzatin Nada, MPD. Anggota kelompok 4 Naftalina Askanur, Iqbal Khairul Muttaqin, dan saya sendiri, Mar'atus Solihah. Observasi ini dilaksanakan di PP Riyadul Jannah dengan rincian hari dan tanggal Kamis 4 November 2021, narasumber Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Nah, pada mulanya itu Dr. Kiai Haji Ahmad Anas, yang beliau itu merupakan pimpinan dari jamaah haji dan umroh, mempunyai tekad dan keinginan yang kuat yang didorong oleh para jemaahnya. Nah, sehingga beliau memiliki tekad untuk mendirikan tempat yang mana fungsionalnya tempat yang akan dibangun itu nantinya akan dijadikan suatu lembaga Islam. Nah, sehingga beliau mendirikan suatu pondok pesantren. Akhirnya dengan tekad dan kemampuan keras serta dukungan dari para jamaah baik secara moral maupun secara material, pada tahun 2008 pondok pesantren tersebut dibangun, dan pada tahun 2008 juga pondok pesantren tersebut selesai dibangun. Jadi pembangunannya memakan waktu hanya 1 tahun saja. Kemudian latar belakang mengapa pengasuh tersebut memiliki tekad untuk membangun suatu pondok pesantren, karena memang di sekitar pondok pesantren tersebut ada Universitas Islam. Jadi nantinya keinginan pengasuh itu mahasiswa tidak hanya kuat dan dalam bidang pendidikan umum, tapi juga seimbang dengan pendidikan agamanya. Nah, lalu bagaimana visi dan misi dari Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini? Nah, Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini memiliki visi misi yang substansinya itu ingin mencetak mahasiswa yang santri dan santri yang mahasiswa. Jadi nantinya lulusan dari pondok pesantren ini tidak hanya sebagai mahasiswa yang hanya pandai dalam bidang umum saja, tapi nantinya bisa disebut juga dengan santri yang mana bisa menguasai dalam bidang agamanya juga. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kepengurusan Pondok Pesantren Riyadul Jannah dan bagaimana struktur kepengurusannya. Nah, pelaksana dalam aktivitas di Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini meliputi berbagai aspek, yaitu ada 20 pengurus, pengasuh, pembantu pengasuh, ketua umum, ketua pondok baik putra maupun putri, sekretaris, divisi kema'arifan, divisi keamanan, kebersihan dan perlengkapan, divisi multimedia, serta pengurus harian yang meliputi ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, adapun job desk-nya yaitu yang pertama divisi kema'arifan, yaitu membidangi dalam semua kegiatan yang ada di pesantren, seperti kegiatan utama yaitu mengaji begitu. Kemudian yang kedua itu divisi keamanan, yaitu mengurus keluar masuk santri, perizinan pulang, perizinan boyong, mengawasi hidup sosial dengan lawan jenis dalam dan luar pondok. Nah, kemudian yang ketiga divisi multimedia, yaitu membidangi dokumentasi segala aktivitas dalam pondok. Selanjutnya yaitu bagaimana cara pendaftaran di Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Sebenarnya pada mulanya itu tidak ada batasan kuota, karena tidak ada seleksi secara khusus untuk masuk ke dalam Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Namun karena mengingat kapasitas tempat yang memang terbatas, yang hanya bisa cukup untuk kurang lebih 10-24 santri baru saja, sehingga Pondok Pesantren ini membatasi hanya menerima 10-25 santri baru untuk menempati tempat yang sudah kosong. Kemudian untuk cara pendaftarannya yaitu mengisi Google Form pendaftaran yang telah disediakan oleh para panitia untuk penerimaan santri baru. Kemudian lalu akan diinterview meliputi bidang menulis, membaca, dan lain-lain. Kemudian ketika dinyatakan lulus akan dikenakan biaya infak sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk administrasi selanjutnya dibayarkan di awal ketika sudah menempati pondok. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fasilitas di dalam Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini. Untuk fasilitas itu tidak beda jauh dengan pondok pada umumnya, yaitu biasanya tersedia kamar bersama. Kamar bersama ini tersedia juga lemari pribadi masing-masing santri. Kemudian ada juga kamar mandi, dan tersedia juga wifi, kipas angin, dan fasilitas air menggunakan sumur.
untuk sumber daya manusia di dalam Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini ada sekitar 20 pengurus dan pengasuh pondok serta ada 70 santri putra dan putri. Sedangkan kurikulum yang tersedia dalam Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini yaitu seperti kurikulum yang terdapat dalam pondok secara umum, yaitu meliputi kurikulum tradisi cara salaf, yaitu dengan membacakan makna-makna pesantren, sorogan, kitab dan Al-Quran. Kemudian kurikulum ini sudah diterapkan sejak berdirinya Pondok Pesantren Riyadul Jannah sebelumnya. Jadi untuk kurikulumnya tidak jauh beda dengan kurikulum pada pondok umumnya. Nah, kemudian kegiatan rutin apa saja sih yang dilaksanakan dalam pesantren Riyadul Jannah ini? Nah, dimulai dari hari Senin ya. Dari Senin pagi itu biasanya ada ngaji kitab, ngaji Al-Quran. Itu setoran juz 30 juz amma. Itu Senin untuk pada subuh. Kemudian mulai ngaji lagi sore pada asar 4:30 itu ada ngaji Arba'in Nawawi. Dan setelah maghrib itu biasa rutinan rutibul haddad, kemudian dilanjut ngaji Al-Quran, sorokan ngaji Al-Quran biasa. Kemudian pada isanya itu ada ngaji fikih, kitabnya kitab Fathul Qorib. Nah, terus geser ke hari Selasa. Sama hari Selasa setiap pagi itu ngaji Al-Quran, dan sorenya itu ngaji kitab Ta'limut Ta'lim tentang adab seorang santri. Kemudian pindah geser ke maghrib. Pada maghrib sama rutibul haddad dan ngaji Quran sorokan biasa. Geser ke Isya itu ada ngaji Jurmiyah, yang ngaji kitab Nahwu. Kemudian hari Rabu sama paginya itu, kemudian sorenya itu ngaji Ta'limut Ta'lim, dan pada maghrib ya biasa rutinan. Kemudian pada Isya sama ngaji Jurmiyah. Kemudian hari Kamis, di hari Kamis pagi ya sama tetap ya ngaji Al-Quran hafalan juz amma. Kemudian Kamis sore itu libur, tidak ada kegiatan. Dan malam Jumat ya Kamis maghrib itu malam Jumatnya itu ngaji Yasin Fadilah, dan pada isanya itu ada tibaan berjanji. Dan geser ke hari Jumat pagi sama Jumat pagi ngaji, Jumat sorenya libur, tidak ada kegiatan. Dan Jumat malam Sabtu itu ada ngaji Iqlal, ngaji Sorof dan Iqlal. Kemudian ya geser hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini sama paginya hari Sabtu itu libur. Pondok pesantren Riyadul Jannah ini liburnya itu pada hari Sabtu sampai ya Sabtu, tidak ada kegiatan kecuali pada maghrib itu tetap ada rutinan nariyah sebagai bekal kekuatan spiritual santri. Dan pagi minggu geser ke Minggu, dan hari Minggu itu ada kajian keislaman. Nah, pada subuhnya itu ada kegiatan kajian keislaman. Pindah ke sore ada ngaji namanya kitab ya Arba'in Nawawi. Nah, dan malam Seninnya itu ada ngaji fikih. Nah, ini ada tambahan ya, sama setiap pada maghrib itu melakukan wirid ya, berarti setiap maghrib 7 hari itu dalam 1 minggu itu ada melakukan wirid rutin, yaitu rotibul haddad dan membaca Al-Quran. Dan setiap pada subuh diwajibkan mengaji ya setoran juz amma juz 30, kecuali pada hari Sabtu yang libur itu dan hari Minggu itu ada kajian keislaman. Dan yang poin ketiga itu setiap pada Isya dilakukan ya muhadoroh atau diniyah malam, dilakukan 4 hari, yaitu harinya itu hari Selasa ya Senin malam Selasa malam Rebo malam Kamis, dan Jumat malam Sabtu ya itu. Dan 1 hari untuk sorogan dan 1 minggu libur ya 1 hari untuk sorogan itu pada malam Kamis sorogan. Nah, kemudian bagaimana cara melaksanakan penilaian dari kegiatan yang dilaksanakan Pondok Pesantren Riyadul Jannah ini ya. Nah, untuk melakukan evaluasi penilaian dari kegiatan melaksanakan kegiatan dari mengaji sorogan itu, melalui setiap bulan itu ada rapat evaluasi dari pengurus, khususnya di divisi kema'arifan. Itu kan meliputi yang mengatur jalannya ngaji itu ya divisi kema'arifan. Maka dalam setiap 1 bulan sekali itu diadakan rapat evaluasi, apa saja yang kurang dan apa saja tambahan-tambahan yang harus dilengkapi dalam 1 bulan itu. Selanjutnya, evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan PP Riyadul Jannah. Yang pertama, melalui penilaian sikap, seperti antusias santri dalam belajar dan lainnya.
Kemudian yang kedua, sorogan. Sorogan ini santri akan membaca kitab yang telah dikaji sebelumnya di hadapan para ustadz sebagai pengecekan apakah santri tersebut telah menguasai kitab yang dikaji sebelumnya. Yang ketiga, manajemen waktu antara kuliah dan pondok. Nah, dengan sistem evaluasi ini akan dilihat apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik atau tidak. Nah, nantinya akan diadakan solusi jikalau ada kendala-kendala yang belum mencakup harapan para ustadz dan santri. Cara penyesuaian jadwal antara jadwal kuliah dengan jadwal pengajian atau kegiatan rutin dalam PP Riyadul Jannah. Kegiatan dimulai pukul 6.30 sampai 16.30. Santri diberi kebebasan waktu pondok, sehingga diharapkan santri dapat melakukan kegiatan kuliah secara maksimal pada waktu ini. Kemudian pukul 16.30 sampai subuh digunakan untuk kegiatan pondok. Perinciannya yaitu mulai dari pukul 16.30 sampai pukul 21.00. Lalu waktu malam selebihnya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan beristirahat hingga subuh santri dibangunkan. Lalu mengikuti kegiatan pondok kembali hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Cara mengurus surat izin kepada PP Riyadul Jannah untuk mengikuti kegiatan kuliah. Yang paling penting harus adanya surat pernyataan tugas kegiatan dari UKM atau kampus, itu yang pertama. Kemudian diberikan kepada keamanan pondok. Setelah itu, keamanan akan memberikan surat 1 lembar yang diisi oleh santri berupa nama terang, tempat tanggal lahir, program yang diambil, dan keperluannya apa. Lalu minta tanda tangan oleh pengasuh. Selanjutnya kembali kepada keamanan untuk minta stempel. Setelah semua proses ini terpenuhi, maka santri resmi mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam PP Riyadul Jannah selama pandemi COVID-19. Awal pandemi COVID-19, PP Riyadul Jannah hampir vakum beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun. Namun, meninjau kegiatan santri yang telah lama di rumah, maka PP Riyadul Jannah memberanikan diri dengan berkoordinasi bersama pihak RT maupun RW perumahan BPI sehingga diizinkan untuk melaksanakan kegiatan pondok secara offline dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu tepat pada bulan Syawal, PP Riyadul Jannah resmi kembali beroperasi. Nah, selanjutnya perihal lulusan dari PP Riyadul Jannah. Apa tujuan yang diharapkan dari santri? Harapannya santri dapat menerapkan semua ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupannya dan tidak hanya menyandang gelar sarjana namun gelar Al-Hamil atau Al-Hafidz, yaitu hafal 30 juz Al-Quran. Serta santri dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Intinya diharapkan santri mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Berikut lampiran-lampiran dari observasi yang dilaksanakan. Pada gambar pertama, memperlihatkan kegiatan saat sholat jamaah 5 waktu. Kemudian pada gambar yang kedua, memperlihatkan kegiatan saat ngaji Fathul Qorib. Dan yang ketiga, memperlihatkan kegiatan saat Rotibul Haddad. Selanjutnya pada gambar yang keempat,
memperlihatkan kegiatan saat pelaksanaan Maulid atau Dhiba. Yang kelima, ini pada saat Muhadoroh. Dan yang terakhir, memperlihatkan kegiatan para santri saat Ro'an Akbar atau bergotong royong. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.